melahirkan anak bos arogan. Part 19. Kecewa. Saat ini Wisnu tidak peduli lagi seperti apa perasaan Chandra jika mendengar kenyataan yang sesungguhnya. Satu hal yang ada dalam pikirannya sekarang, ingin menjadikan Sarah sebagai wanita satu-satunya yang dia cintai, bukan hanya pelarian semata. Kini dia berusaha bersikap tenang walaupun melihat Sandra bersama laki-laki lain dan seorang anak perempuan. Dia tidak ingin bertanya tentang kedua orang tersebut. Dia menyerahkan semuanya kepada Sandra. Sandra pun mengembangkan senyuman kepada Wisnu. Dia bersyukur karena laki-laki itu sekarang telah berubah menjadi sosok yang diharapkan. Wisnu menghindari dirinya dan fokus kepada istri yang sedang hamil saat ini. Sandra telah berhasil menjalankan sebuah rencana untuk menyadarkan Wisnu. Kini dia ingin memberikan penjelasan tentang apa yang dia lakukan selama ini. Dia tidak ingin menyakiti Wisnu ataupun Sarah. Kenalin, ini suami dan anakku, Mas. Wisnu sangat terkejut mendengar pengakuan Sandra. Apa? Suami dan anak? Tanya Wisnu heran. Iya, Mas. Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Kalau memang kamu sudah menikah dan punya anak, kenapa kamu masih menemuiku selama ini? Wisnu tidak mengerti dengan apa yang Sandra pikirkan. Sandra beserta anak dan suaminya pun memilih duduk di tempat yang telah Wisnu pesan. Wanita itu ingin menceritakan apa yang dia lakukan selama ini terhadap Wisnu. Dia sama sekali tidak pernah berniat untuk merusak kehidupan rumah tangga mantan kekasihnya tersebut. Niat awal Sandra menemui Wisnu beberapa bulan yang lalu semata-mata hanya ingin meminta maaf dan memberikan penjelasan. Namun, melihat sikap Wisnu yang masih mengharapkan dirinya, Sandra pun menyusun sebuah rencana bersama Arman, suaminya. Sandra dan Arman telah sepakat untuk menyadarkan Wisnu. Pasangan suami istri tersebut juga meminta bantuan Reno untuk menjalankan rencana mereka. Sandra ingin agar Wisnu membuka hati untuk Sarah. Kamu udah ketemu istrinya Mas Wisnu? Tanya Sandra kepada Reno kala itu. Udah, Kak, namanya Sarah. Orangnya cantik. Aku aja sampai terpana. Reno mengakui kecantikan Sarah di depan Sandra. Tugas kamu hanya deketin dia, bukan terpana beneran. Kasihan Mas Wisnu. Sip, Kak, aku hanya bercanda. Reno pun mulai menjalankan tugasnya dengan cara memberikan perhatian kepada Sarah. Namun, wanita yang dia dekati tersebut menunjukkan respon biasa saja. Reno dapat menebak kalau Sarah sangat menghargai Wisnu. Apa yang Sandra harapkan akhirnya menjadi kenyataan. Dia mendapat laporan kalau Wisnu sangat marah ketika Reno mendekati Sarah. Laki-laki itu bahkan tega berbuat kasar terhadap adik sepupunya sendiri demi Sarah. Reno pun merasa telah berhasil menjalankan tugas yang Sandra berikan. Seiring berjalannya waktu, Reno menyadari adanya perubahan yang Wisnu tunjukkan. Sang kakak sepupu mulai memberikan perhatian kepada Sarah, padahal sebelumnya tidak peduli sama sekali. Wisnu justru masih berhubungan dengan Sandra. Rencana apa ini? Wisnu menunjukkan wajah berang di depan Sandra setelah mendengar penjelasannya. Aku melukai perasaan istriku hanya demi kamu. Aku gak berani berkata jujur karena takut kamu terluka. Ternyata apa yang kudapatkan? Kamu justru membuatku semakin merasa bersalah. Laki-laki itu merasa kalau Sandra telah mempermainkan dirinya. Aku minta maaf, Mas. Aku terpaksa melakukan semua itu agar kamu menyadari perasaanmu terhadap Sarah dan melupakan aku. Sandra berharap
agar Wisnu mengerti maksud dan tujuannya. Saya juga minta maaf, bro. Kami tidak bermaksud menyakiti siapapun. Tujuan kami hanya satu, Anda dan istri Anda harmonis hingga akhir hayat. Arman pun turut membuka suara. Aku tetap gak terima dengan rencana menyakitkan yang kalian lakukan. Aku membencimu, Sandra. Wisnu belum mampu menerima apa yang telah Sandra lakukan. Dia merasa menjadi seseorang yang telah dipermainkan. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kejutan yang menyakitkan seperti ini. Dia pun memilih pergi dari tempat itu. Hatinya masih sakit karena merasa dibohongi oleh wanita yang dulu sangat dia cintai. Dia sangat menyesal telah menyakiti perasaan Sarah selama ini. Dia berusaha untuk tidak mengungkapkan cintanya kepada Sarah karena menunggu memutuskan hubungan dengan Sandra. Namun, kenyataan pahit yang dia dapatkan. Setelah beranjak dari tempat pertemuannya dengan Sandra, Wisnu berniat untuk menemui orang yang turut bekerja sama dalam rencana mantan kekasihnya itu. Dia tidak habis pikir kenapa sang adik sepupu sendiri tega mempermainkan dirinya. Sarah merasa tidak memiliki harapan lagi untuk mempertahankan hubungannya dengan Wisnu. Dia pun berpikir akan segera pergi dari rumah keluarga suaminya. Dia sudah memikirkan tempat yang akan dia tuju. Bandung merupakan kota tempat kelahiran ibunya. Dia ingin melanjutkan hidup di rumah sang nenek. Dia yakin akan meninggalkan semua kenangan yang telah terjadi di rumah Wisnu. Kini, saatnya dia memberikan kebebasan kepada laki-laki itu. Dia masih ingat kata-kata yang dulu Wisnu ucapkan setelah dia melahirkan. Dirinya harus segera meninggalkan rumah Wisnu. Dia merasa tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, setelah merenung beberapa saat, Sarah pun memutuskan akan pergi dari rumah keluarga Wisnu sebelum melahirkan. Dia sudah dapat menebak siapa wanita yang Wisnu pilih. Semua itu dia yakini karena suaminya itu berpamitan untuk menemui Sandra tadi. Saya muak melihat kamu di rumah ini. Seandainya bukan karena janji saya pada papi dan mami agar segera memberikan mereka keturunan, saya gak akan menikahi wanita yang tidak saya cintai. Kalimat itu sering terlontar dari mulut Wisnu saat awal pernikahan dengan Sarah. Sarah tidak mampu berbuat apa-apa kala itu. Dia pun bersedia menikah dengan Wisnu karena laki-laki itu berjanji membiayai operasi ayahnya. Padahal saat itu dia belum pernah memikirkan untuk berumah tangga. Akan tetapi, semuanya terjadi begitu saja, di mana Sarah harus hidup bersama laki-laki yang tidak mencintainya. Hati wanita cantik tersebut sangat sakit seperti disayat sembilu jika mengingat perlakuan kasar Wisnu yang dulu. Dia harus memenuhi hak suaminya kala itu, walaupun dalam keadaan terpaksa. Sekarang, Sarah berusaha melupakan semuanya. Dia pun mulai mengemasi barang-barang yang akan dibawa sebelum Wisnu kembali. Dia berencana akan menginap di hotel malam ini. Kemudian besok pagi terbang ke Bandung. Tekadnya sudah bulat untuk tetap bersama dengan calon bayinya. Sarah tidak ingin dipisahkan dengan sang buah hati. Dia tidak sanggup jika harus hidup terpisah dengan anak yang ada dalam kandungannya nanti setelah lahir. Dia tidak mampu memenuhi keinginan Wisnu meninggalkan rumah setelah melahirkan. Non Sarah kenapa berkemas? Sarah dikagetkan suara Bi Ina yang kini berjalan ke arahnya. Bibi, maaf, tadi pintunya nggak ditutup. Bibi nggak sengaja lihat Non Sarah sedang sibuk mengemasi pakaian dari lemari. Non Sarah mau kemana? Bi Ina penasaran melihat apa yang dilakukan menantu majikannya tersebut. Maaf Bi, saya harus pergi. Non Sarah lagi hamil besar. Mau pergi kemana? Justru itu Bi, sebelum melahirkan, saya harus pergi dari rumah ini. Tapi Non, maafin saya Bi,
Tolong keluar dari kamar ini. Saya buru-buru. Sarah terpaksa meminta Bi Inah keluar dari kamar itu. Wanita tua tersebut tidak mampu menolak keinginan menantu majikannya. Sarah pun berusaha mengambil koper dari atas lemari setelah selesai memilih pakaian yang akan dibawa. Namun, dia tidak mampu meraih benda yang diinginkan tersebut. Dia pun menaiki kursi kecil hingga akhirnya terjatuh. Bi Inah yang masih berada di sekitar kamar Sarah sangat terkejut mendengar suara yang berasal dari ruangan yang baru dia tinggalkan tersebut. Asisten rumah tangga itu pun langsung kembali memasuki kamar sang menantu majikan. "Non Sarah!" Bi Inah terkejut melihat keadaan Sarah. Pak Wildan dan Bu Siska yang sedang menikmati acara favorit di ruang TV sangat terkejut mendengar teriakan asisten rumah tangga mereka. Kedua orang tua tersebut akhirnya beranjak ke arah suara kamar Wisnu dan Sarah. "Sarah!" Bu Siska makin terkejut dan panik melihat keadaan Sarah. "Non Sarah pingsan, Bu." Bi Inah mencoba membangunkan Sarah sejak terjatuh, tetapi tidak ada respon. Bu Siska segera meminta Bi Inah menghubungi Wisnu karena tidak melihat anaknya itu. Sementara Pak Wildan berusaha mengangkat Sarah ke tempat tidur dan dibantu oleh istrinya. Bu Siska sangat heran melihat pakaian Sarah yang telah tersusun rapi di tempat tidur. Dia tidak tahu kalau menantu yang dia sayangi tersebut berencana akan meninggalkan Wisnu. Apakah Sarah dan bayi dalam perutnya akan baik-baik saja?